Perkenalkan, nama saya Haifa Delia Aska. Saya akan membahas soal nomor 1, yaitu tentukan nilai dari yang pertama, integral dari x cos 3x plus 1 diferensial dari x, dan B, integral dari x pangkat 3 akar 1 min 4x kuadrat diferensial dari x. Kita akan membahas yang A terlebih dahulu, yaitu integral dari x cos 3x plus 1 diferensial dari x. Kita akan menggunakan teknik integral parsial, yaitu integral dari u dikali diferensial dari v sama dengan u dikali v dikurangin integral dari v dikali diferensial dari u. Kita misalkan u-nya yaitu x. Kita turunkan jadi diferensial dari u sama dengan diferensial x. Kemudian diferensial dari v-nya itu cos 3x plus 1 diferensial dari x. Kita akan integralkan. Jadi 1/3 cosnya berubah menjadi sin 3x plus 1 ditambah c. Maka integral dari x cos 3x plus 1 diferensial dari x sama dengan u-nya kita ganti menjadi x dikali v-nya kita ganti menjadi ini 1/3 sin 3x plus 1 dikurangin integral dari v-nya 1/3 sin 3x plus 1 diferensial dari x sama dengan 1/3x sin 3x plus 1 dikurangin sepertiganya kita keluarkan jadi 1/3 integral dari sin 3x plus 1 diferensial dari x. Kemudian sama dengan 1/3x sin 3x plus 1 dikurangin 1/3 kita integralkan jadi yang sebelumnya, yang ini kita integralkan jadi minus 1/3 cos 3x plus 1 ditambah c sama dengan 1/3x sin 3x plus 1 ditambah 1/9 cos 3x plus 1 ditambah c. 1/3 nya kita keluarkan jadi 1/3 dalam kurung x sin 3x plus 1 ditambah 1/3 cos 3x plus 1 ditambah c. Kemudian yang B itu integral dari x pangkat 3 akar 1 min 4x kuadrat diferensial dari x. Kita akan menggunakan teknik integral parsial juga. Kita misalkan u yaitu x pangkat 3. Kita turunkan jadi du sama dengan 3x pangkat 2 diferensial dari x. Kemudian dv-nya sama dengan akar 1 min 4x kuadrat dx sama dengan kita ubah akarnya menjadi 1 min 4x kuadrat pangkat 1/2 diferensial dari x. Kita integralkan menjadi 1 min setengah plus 1, setengahnya dari sini, dikali 1 min 8x. Min 8x-nya dari min 4x kuadrat. Kita turunkan dikali 1 min 4x kuadrat pangkat setengah plus 1 ditambah c sama dengan 2/3x dikali 2/3 dikali 1 min 8x dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3/2 ditambah c sama dengan min 1/12x dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3/2 c ditambah c. Maka integral dari x pangkat 3 akar 1 min 4x kuadrat diferensial dari x sama dengan u-nya yaitu x pangkat 3, v-nya yaitu min 1/12x dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3/2
dikurangi diferensial dari V, yaitu 1 min 1 per 12x dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3 per 2 dikali diferensial dari U-nya yaitu 3x kuadrat diferensial dari x sama dengan minus 1 per 12x kuadrat dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3 per 2 dikurangin integral dari kita coret jadi minus 1 per 4x dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3 per 2 diferensial dari x sama dengan minus 1 per 12x kuadrat dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3 per 2 dikurangin minus 1 per 4-nya kita keluarkan jadi minus 1 per 4 integral dari x kali 1 min 4x kuadrat pangkat 3 per 2 diferensial dari x sama dengan minus 1 per 12x kuadrat dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3 per 2 dikurangin minus 1 per 4 x per x 1 per 3 per 2 plus 1 itu 3 per 2 nya dari sini dikali 1 per minus 8x minus 8x nya dari minus 4x kuadrat itu diturunkan dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3 per 2 plus 1 ditambah c sama dengan minus 1 per 12x kuadrat dikali 1 minus 4x kuadrat pangkat 3 per 2 dikurangin minus 1 per 4 dikali 2 per 5 dikali 1 per min 8 dikali 1 minus 4x kuadrat pangkat 5 per 2 ditambah c. Kemudian jadi minus 1 per 12x kuadrat dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3 per 2 dikurangin minus 1 per 80 dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 5 per 2 ditambah c. Sama dengan minus 1 per 12x kuadrat dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3 per 2. Ini karena min ketemu min jadinya plus. Jadi, plus 1 per 80 dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 5 per 2 ditambah c. Sama dengan, kita keluarkan 1 per 4 dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3 per 2. Jadinya 1 min 4 kali 1 min 4x pangkat kuadrat pangkat 3 per 2 dalam kurung dikali minus 1 per 3x kuadrat ditambah 1 per 20 kali 1 min 4x kuadrat ditambah c. Selanjutnya nomor 2 dengan soal limit x mendekati pi per 2 tan x ln sin x. Cara mengerjakan soal ini itu ada 3 cara. Yang pertama dilakukan substitusi nilai x. Kita pertama ubah tan x menjadi kotangan x. Kenapa kita ubah tan x menjadi kotangan x? Karena bila kita substitusikan pi per 2 ke dalam tan x itu maka hasilnya akan menjadi tak terhingga. Kita coba dulu tan x diubah menjadi kotangan. Apakah hasilnya sama atau beda? Maka dari soal ini kita ubah menjadi limit x mendekati pi per 2 ln sin x dibagi kotangan x. Setelah itu kita substitusikan sama dengan limit x mendekati pi per 2 ln sin pi per 2 per kotangan pi per 2. Diketahui bahwa sin 90 derajat itu 0 dan kotangan 90 derajat itu 0. Maka 0 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Ternyata hasilnya itu sama saja, mau kita ubah atau tidak trigononya. Jika cara ini tidak memenuhi, maka kita akan ke cara yang kedua, yakni metode merasionalkan dengan pemfaktoran. Jika fungsi merupakan fungsi yang dapat digantikan dengan perkalian. Dari soalnya, limit x mendekati pi per 2 tan x ln sin x.
kita tahu bahwa tan X itu sama dengan sin X per cos X. Maka kita ubah tan X menjadi sin X per cos X. Jadi, limit X mendekati pi per 2, sin X per cos X, ln sin X. Ini jadinya tidak bisa difaktorkan, karena ini dari persamaan ini tidak ada yang dapat kita coret atau kita sederhanakan dari persamaan ini. Maka cara ini tidak bisa digunakan. Kita akan menggunakan cara yang ketiga, yakni metode L'Hopital. Dari soal limit X mendekati pi per 2 tan X ln sin X. Kita gunakan cara yang pertama, yakni mengubah tan X menjadi kotangan X. Jadinya limit X pi per 2 ln sin X dibagi kotangan X. Dari persamaan ini kita akan turunkan. L'Hopital itu jadi cara penurunan trigono ini. Menjadi limit X mendekati pi per 2. Karena ini merupakan ln sin X, itu tuh ada untuk diturunkan ada rumusnya, yakni ln Gx sama dengan turunan dari Gx dibagi Gx. Jadi ln sin X itu turunannya menjadi, turunan dari sin adalah cos X per dari Gx-nya sendiri, yakni sin X. Sedangkan untuk kotangan X itu turunannya merupakan min cosec kuadrat X. Dari persamaan ini menjadi limit X mendekati pi per 2. Cos per sin X itu merupakan kotangan X per min cosec kuadrat X. Selanjutnya, kita akan substitusi pi per 2 ke dalam persamaan ini, yakni menjadi sama dengan limit X mendekati pi per 2, kotangan pi per 2 per dibagi cosec kuadrat pi per 2. Sama dengan kotangan 90 derajat itu sama dengan 0. Sedangkan kosekan pi per 2 itu merupakan min 1. Nah, 1 kita kuadratkan, min 1 kita kuadratkan sama dengan menjadi 1. Jadi sama dengan 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah cara yang mendapatkan hasil, yakni hasil dari limit X pi per 2 tan X ln sin X itu sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Anindya Jirila. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Ya, salah. Ulangi. Perkenalkan, nama saya Anindya Jirila. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Nomor 3, tentukan nilai dari integral dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1 dengan fungsi 1 per akar X dx. Pembahasannya yaitu integral dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1 dengan fungsi 1 per akar X dx. Kita rubah fungsinya menjadi 1 per X pangkat 1/2 dx. Kemudian fungsinya kita rubah lagi menjadi X pangkat negatif 1/2 dx. Dari situ kita turunkan menjadi X pangkat negatif 1/2 ditambah 1 per negatif 1/2 ditambah 1. Sehingga didapatkan hasil X pangkat 1/2 per 1/2. Dari hasil tadi bisa kita rubah menjadi 2 dikali X pangkat 1/2 atau sama dengan 2 akar X. 2 akar X kita masukkan ke batas-batas yang ada menjadi 2 akar 1 dikurangi 2 akar negatif 1. Dapatkan hasil 2 dikurangi 2 akar negatif 1 atau sama dengan tak terdefinisi. Mengapa hasilnya tak terdefinisi? Karena tidak ada hasil dari akar bilangan negatif pada perhitungan 2 dikurangi 2 akar negatif 1.
Perkenalkan, saya Putri Rakizatun Awasik. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu kapan integral dikatakan sebagai operasi integral tak wajar. Di sini dalam definisi integral tentu, integral A sampai B fungsi x dx terdapat dua asumsi, yaitu selang pengintegralannya yaitu A sampai B merupakan selang terhingga atau finite. Yang kedua adalah fungsi integrannya yang diintegralkan, atau integran nilainya berhingga pada selang A sampai B, yaitu merupakan fungsi terbatas. Namun bila di sini dalam pengaplikasiannya ada kalanya salah satu atau kedua asumsi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka operasi ini disebut operasi integral tak wajar. Contoh kasus di mana operasi integral dikatakan tak wajar yaitu ketika selang pengintegralannya menjadi tak terhingga. Integral tak hingga sampai 1 per 1 plus x kuadrat dx. Yang kedua adalah fungsi integrannya menjadi tak terbatas. Contohnya adalah integral 3 sampai 1 dx per x min 1 pangkat 1 per 3. Perkenalkan, saya Muhammad Firdawening. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Untuk nomor 5, soalnya yaitu deret 1 per 1 plus n pangkat 4. Sini kita disuruh membuktikan konvergenan deret dari deret tak hingga 1 per 1 plus n pangkat 4 dengan melakukan beberapa uji terhadap deret ini. Yang pertama yang kita lakukan yaitu uji awal. Perlu diketahui jika lim dari x mengalita hingga an jika tidak sama dengan 0, maka hasilnya merupakan divergen. Yang kedua jika lim x mendekati tak hingga dari an sama dengan 0, maka hasilnya harus uji lanjut. Terus mari kita coba cari dari deret ini. Kita cari limit negatif tak hingga dari 1 per 1 plus n pangkat 4. Ini kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu n pangkat 4. 0 plus 1. Jadi hasilnya 0 dibagi 1 yaitu 0. Jadi limit atau deret ini harus diuji lanjut. Maka deretnya hingga tak hingga dari 1 per 1 plus n pangkat 4 limitnya hasilnya 0, maka harus uji
Lanjut. Yang kedua yaitu uji banding limit. Kita lakukan uji banding limit karena pada uji awal belum dapat ditentukan ini divergen atau konvergen. Pada uji banding limit kita harus melakukan permisalan pada deret 1 per 1 plus N44 dari N1 hingga tak hingga. Itu misalkan lim N tak hingga dari AN atau per BN sama dengan L dan AN lebih besar sama dengan 0 dan BN lebih besar dari 0, maka pertama, jika L lebih besar dari 0 dan L lebih kecil dari tak hingga, maka deret AN dan deret BN sama-sama konvergen atau divergen. Lalu yang kedua, jika L sama dengan 0 dan BN konvergen, maka deret AN juga konvergen. Lalu permisalannya yaitu misalkan deret AN dengan deret 1 per 1 plus N pangkat 4. Terus yang kedua, untuk deret BNN sama dengan 1 hingga tak hingga, itu deret N sama dengan 1 hingga dari 1 plus N pangkat 4, 1 per N pangkat 4. Lalu setelah ini kita melakukan operasi limit dari AN per BN. Operasi limit dari AN per BN. Lim N mendekati tak hingga dari 1 per 1 plus N pangkat 4 dibagi 1 per N pangkat 4 sama dengan lim N menuju tak hingga 1 per 1 plus N pangkat 4 dikali N pangkat 4 sama dengan lim mendekati tak hingga N pangkat 4 per 1 plus N pangkat 4.
langsung aja. Berarti hasilnya 2 n pangkat 4 dibagi n pangkat 4. Ini 1 per 0 plus 1, jadi hasilnya 1. Karena L nya atau hasil dari limitnya yaitu 1, maka deret ini dapat dikatakan konvergen. Maka tak hingga dari n sama dengan 1 per 1 plus n pangkat 4 terbukti konvergen.